Konnichiwa. Oke, jadi ini adik saya waktu lahir itu kurang saon. Lah kok bahasan di Jepang itu malah kurang sekilo. Jadi saya minta maaf kalau kehadirannya membuat kalian agak menjengat-jengat dan untunya cepat. Dia lebih keren daripada saya. Kalian bisa kunjungi TikToknya dia. Jadi tapi wis duwe bojo, kita keplak wae lek takok. Kayak bojone ning guritan inceng-inceng kale karo mbake lek ngoceh meneng ae. Karo anake. Ora usah digodhog. Mau jadi dirumpuin ke orang lain kalau keren. Oh, tak keplak kon kok ya. Kuwi bojone ning guri ya. Iku kudu single. Tidak boleh digoda-goda ya. Ini adik saya. Jadi kalau ketemu sama dia, cari dia. Oke, Dek. Piye kabarmu di Jepang? Wes. Kabarnya sih alhamdulillah, Mbak. Cuman itu mau apa? Mau tanya sebenarnya sih. Kan kemarin ini ada kasus tentang masalah anak yang lagi operasi apa? Lapirin. Beb, apa namanya, Beb? Operasi kemarin? Operasi kemarin apa namanya? Lapartomi. Terus? You understand or no about lapartomi? I don't know babar pisan lah, Dek. Kowe ora usah ngomong bahasa Inggris tak keplak kon kok ya. Wes sekarang jelas nih lo. Itu ceritanya penyakit usus yang susah ditanganin di kedokteran manapun. Nah, Oke, ha. kebetulan kemarin itu tadi mereka itu kan ditanganin sama dokter Jepang. Jadi alhamdulillah bisa tertangani. Tapi yang jadi kontroversi ada yang bilang yang hamil lah, ada yang bilang anak OS lah atau gimana. Padahal kan mentalnya udah down dan dia memang. Nah, saya nggak berani mengungkapkan statusnya dia itu kayak gimana. Siap. Dan terus di sisi lain itu tadi banyak yang take down dia, otomatis sekarang dia lebih milih pulang karena lebih banyak dibully di sini. Oke, Terus kemarin tuh sudah ya gimana? Terus kemarin tuh kan sudah berhubungan sama pihak KBRI sama pihak Menteri Luar Negeri Bu Esti. Oke, siap. Tapi saya tidak turun tangan waktu itu, Mbak. Soalnya udah ada yang nanganin. Betul. Terus kan lagi penggalangan dana. Ternyata ada yang gini-gononya akhirnya ribet loh, Mbak. Lah, tadinya mau telepon sampean, tapi aku sendiri lagi ribet masalah mau bikin perusahaanku yang di Jepang ini toh. Biar bisa menciptakan lapangan kerja buat warga negara kita sendiri di sini nanti. Oke, siap. Terus? Terus ternyata itu tadi akhirnya dia dipulangkan karena kena berbagai macam isu. Akhirnya kan mentalnya down, ya kan? Kalau ini misalnya nih, Mbakku yang paling seksi deh ini ya. Kalau misal dalam posisi ini Mbak, posisi ini Mbak Iki, kalau misal ini posisi yang harus membantu ini, kira-kira gimana membantu orang itu sampai tuntas masalahnya, operasinya selesai. Tapi alhamdulillah waktu itu beres. Karena waktu itu kan bukan takut, cuman kasihan nanti kalau aku umbar di sosmed. Ternyata malah ada yang umbar di sosmed dan terjadi juga. Akhirnya dapat pembulian dan dia mentalnya down sampai mau bunuh diri juga. Aduh. Terus? Iya, berkali-kali itu Mbak akhirnya kan. Terus ya udah daripada aku teruskan, ya udahlah aku silent. Orang-orang yang bantuin dia itu, please tolong jangan di-update sosmed lagi, gak usah beradu argumen kayak istilahnya alah drama itu. Iya Mbak Vera, jangan beradu argumen atau gimana ya. Jadi kalau bisa udahlah kita selesaikan di sini saja, bilang gitu kan. Siap, terus? Terus kan ada yang bilang nih, kalau namanya orang menolong, nggak usah pilih kasih. Betul. Ya, kan punya baik seperti itu. Terus? Dan juga setelah aku tolong ternyata orang seperti ini, kan pertolongan kan jadi sia-sia. Maksudnya ada seperti orang ini kayak tuh gitu. bagaimana? Kalau untuk posisi ini aku, Kenapa kamu bilang menolong karena sia-sia? ada yang bilang drama atau gimana? Kan ada yang bilang drama gitu loh Mbak. Maksudnya yang drama dia atau kamu yang drama? Karena dia merasa dibully sama orang-orang teman kerjanya dia. Padahal teman kerjanya dia itu nggak merasa pernah membuli dia. Oke, terus? Terus kalau misal kita bantu kan jadi kita kan harus mikir-mikir dulu nih. Kadang orang nih kan kalau dari posisinya seperti itu ini bener nggak sih? Karena dia dihubungin susah.
di chat pun nggak bisa balas. Terus kayak gimana kan jadinya ribet. Oke, terus? Otomatis lebih enaknya tuh kayak gimana kita sebagai sesama manusia itu membantu orang itu, atau kita di jalur belakang diem-diem seperti ini tadi, kayaknya gitu. Oke, ini bolomu munggah ini. Aduh, Ini bolomu ya? Iya, Jo. Mbak. Adik bolone ngono-ngono ki kabeh makane rada error kabeh wong-wonge. Oke, kita teruskan ya, Dek ya. Seperti Mbak E. Apakah membantu orang itu tidak dibully? Pasti dibully. Tinggal tujuannya. Karena menurutku kamu baik atau jelek pun kamu tetap dibully. Kalau kamu nolong nggak usah setengah-setengah. Jika suatu saat kamu tahu bahwa menolong dia ternyata dia yang menipumu, nggak apa-apa. Tuhan kasih tahu kamu bahwa orang ini lain kali hati-hati ya. Lah kamu guru menolong kok sudah memvonis dia drama? Kan belum tentu juga. Benar nggak? Jadi kalau menolong orang ya udah full aja. Totalitas. Lho wong mbake mari tarung mbek wong tibake wonge open BO yo tahu kok. Kene tahu warung sampai tenanan ternyata DE ndek hotel open BO. Tapi mbaknya gak marah, ya udah selesai. Yang penting masalah dia selesai. Ngerti nggak? Bukan gitu Mbak masalahnya. Ini Iya. biar denger dulu ya. Siap. Jadi masalahnya itu sempat viral, ada anak katanya dibully Siap. sama teman-teman kerjanya. Dia di sini baru kerja berapa bulan, terus akhirnya milih pulang ke Indonesia karena dibully. Oke, Nah, terus? setelah itu dia kembali lagi ke Jepang. Oke, siap. Padahal status dia kan udah dipulangin. Siap. Kalau di Jepang itu Mbak, nggak semudah itu mulangin pekerja kembali ke tanah air tanpa alasan yang jelas. Oke, siap, terus? Ya kan? Nah, setelah pulang ke Indonesia pun, seharusnya anak itu nggak bisa datang lagi ke Jepang, Mbak. Oh, oke. Terus? Jepang kayak gitu, beda dengan negara-negara lain ya. Oke, siap. Datang sebagai pekerja tuh nggak bisa. Sedangkan anak itu datang lagi, artinya waktu balik ke airport, dia tidak mengembalikan ID card yang seharusnya dikembalikan ke airport. Oke, terus? Jadi ketika dia kembali lagi ke sini, karena ID card-nya itu tertulis dia status dia sebagai pemagang ataupun sebagai tenaga kerja di sini, makanya dia bisa masuk lagi. Oke. Tapi kan buat perusahaan. Kemudian dia lagi di sini itu cari-cari pekerjaan lagi. Mbak Fer, bentar. Ya. Mbak Fer, apa aku duluan yang mute ini? Soalnya kayaknya suaranya ini loh Mbak. Pecah. Kayak pecah. Coba aku dulu ya. Oke. Baik. Nah, sekarang anak itu pulang pun dengan cara Timut bentar Mbak Fer. Coba ngomong. Oh iya Mbak Fer keluar dulu, habis itu masukin lagi biar enak. Oke, satu-satu dulu gitu maksudnya. Enggak, maksudnya Mbak Vera keluar dulu, mari masukin lagi. Oke, siap. Biar apa? Suaranya menggema soalnya Mbak. Oh, mungkin ada 3 orang. Terus? Enggak, apa namanya? Keluar dulu di restart. Jadi suaranya naikin lagi nanti biar ini. Oh, naikin lagi gitu. Mbak iki ra iso dolanan kayak ngene kon unggah nih kon ngeduk nih tak weplak kon kok ya. Soalnya terus iki gak enak Mbak cepet metune. Oh, lambemu tuh apa-apa kok cangkemmu. Oh, kebiasaan lagi ngomong geladar ngono kuwi. Suamplok dia sih. Mbak, terus lagi, Mbak. Nah, aku juga sih Mbak gini ya, buat teman-teman yang udah ada orang yang sudah galang dana, itu kita terima kasih loh. Artinya masih banyak WNI yang peduli dengan sesama WNI di sini. Iya, betul. Terus? Tapi kalau bagi saya di sini juga udah lama Mbak ngurusin tenaga kerja. Oke, siap. Nakalnya mereka, akal-akalannya mereka kayak gimana tuh aku udah hafal luar kepala. Makanya aku waktu Mas Aski telepon, aku langsung bilang, Mas, nggak usah ikut-ikutan. Pasti nanti ada apa-apanya. Bener aja. Begitu nggak lama kemudian muncullah akhirnya orang-orang yang pernah kerja bareng sama dia. Kalau dia itu di tempat perusahaan itu drama banget. Dari baru sampai udah nggak akur sama temen-temen yang barengan.
Terus kenapa akhirnya anak itu dikembalikan? Oke. Begitu akhirnya terbongkar karena anak itu mengancam mau bunuh diri sama pihak perusahaan. Wow. Nah, orang Jepang, Mbak, males Mbak ngurusin yang kayak gitu-gitu. Betul, 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 betul. Masalahnya repot nanti. Betul, betul. Perusahaan sendiri bisa kena penalti, pihak agen pun bisa, agent pun bisa kena penalti. Makanya langsung diizinin untuk pulang. Nah, waktu pulang, anak itu nggak kembalikan ID card yang tadi saya bilang. Makanya dia bisa kembali lagi datang ke Jepang. Oke. Boleh saya potong sebentar? Play-in team. Playing victim. Boleh dibilang play victim. Makanya tadi kan sebelum aku mau menjelaskan yang secara detailnya kayak Mbak Vera tadi, aku mau kasih pertanyaan dulu. Bukan aku nggak mau bantu atau gimana ya Mbak. Sebenarnya memang Lili Ta'ala sebenarnya sudah mau bantu, meskipun kayak gimana-gimana punya, tetap tak bantu. Cuma di posisi yang ininya, cari informasi tentang dianya itu kayak, dan dianya itu mau tak informasi itu kayak di apa? Di cut gitu loh Mbak. Nah, makanya dari situ ya wes lah, aku telepon Mbak Vera. Dari Mbak Vera, oke Mbak Vera ngasih saran kayak gitu, telepon sampean, telepon jenengan, aja telepon-teleponan Mbak Vera ini. Terus akhirnya ya udahlah, mungkin pikirkan lagi sibuk, jadi ya wes. Akhirnya aku bergerak lewat jalur belakang, ya alhamdulillah semuanya udah lancar sesuai dengan rencana. Cuman ada juga di sisi skenario, beda skenario berjalan. Akhirnya otomatis ya wis lah, lagi sibuk ngurusin perusahaanku sendiri. Jadi untuk saat ini aku lagi cut dulu semuanya tentang anak-anak perkensuan, tentang atau apa-apa sekarang. Kalau memang udah perusahaanku udah beres, baru dari situ aku nanti mau apa up lagi. Oke, oke. Jadi sebenarnya di Jepang sendiri tuh banyak sekali masalah ya, Dek. Tetap kayak dulu itu. Ini ada lagi sama pihak Indonesia nih, anak Kensu. Aku juga pernah cerita sama Mbak Vera atau enggak tahu nih. Bentar sayang. Lagi ngomong sama Udi nih. Jadi pernah ngomong kalau tentang masalah apa namanya? Ada anak Indonesia 2 nih. Pernah punya pacar orang Jepang. Oke, Ya kan? terus? Terus mereka ini lagi minum minuman bareng. Biasa kan namanya juga budaya orang Indonesia. Jadi kalau mabuk-mabukan, putar Sampai gelas glosor. kita angkat gelas kita bersulang kan. Terus? Dari situ itu tadi si cowok ini tadi apa namanya? Kan dia namanya juga pacarnya. Ya kan? Awas kebenet anak kecil, nggak apa-apa mas, yang penting ada orang tuanya. Oh, makasih banyak. Oh mbak ini ya. Terus habis gitu dari pihak si cowoknya ini tadi kan karena mabuk. Terus disuruh ngisep punyanya dia, si cowok ini tadi. Oke, terus? Si cewek enggak mau. Nah, si ceweknya ini tadi terus lari keluar. Dikiranya ditolong sama temennya. Ternyata malah dipegang, dicium-ciumnya, diraba-raba dadanya si cewek Jepang ini tadi. Yang otomatis kabur lah. Kabur pakai itu mau dilaporkan ke polisi. Aku suruh nanganin. Setelah dapat beberapa bulan, si cowoknya kan minta maaf. Tadinya mau dilaporkan, mau dituntut, kalau nggak dipulangkan suruh bayar denda sekitar 500 juta ya kan. Wah. Itu kan sudah hukum ini di Jepang udah biasa kalau seperti itu, kalau dalam tuntutan hukum. Pelecehan seksual itu kena 500 juta. Bisa minta lebih pun bisa sebenarnya. Minta lebih, Mbak, tergantung korban. Korbannya cewek Jepang. Jepang. Itu tadi dia si cewek Jepang juga ngobrol sama aku. Terus sekarang nih gini, aku harus belain warga negara kita sendiri apa belain si cewek Jepang ini tadi? Yang salah siapa? Ya kan? Aku di sini pelindung PMI. Tapi kalau menjebloskan dia ke penjara atau memberikan tuntutan sama dia, nanti otomatis aku jadi cetus si PMI juga kan akhirnya. Mana bingung kan aku. Terus di sisi lain nih ada lagi cerita si cowoknya ini tadi udah baikan ternyata dan udah di cekerukuk QQ sama si cowok lu, katanya mau melaporkan ke polisi, tapi kalau udah cekerukuk QQ kan ribet jadinya. Ya udahlah aku lepas tangan dari situ. Wah, gak nyangka Jepang juga banyak dramanya Mbak Vera. Aduh, udah ngeluh. Kalau orang saling seneng mas, ada kayak gimana kita jadi penonton aja. Terus akhirnya saya kucing rasa coklat kok. Terus akhirnya gini, ya udahlah kalau gitu aku nggak jadi ngelaporin pacarku, aku mau ngelaporin
temennya aja. Kan aneh. Nah, kan dari situ kan. Terus ada lagi nih kasus yang lain nih tentang, maaf nih, bahas tentang Bumi Ai. Bumi Ai itu apa? Bumi Ai ini kalau dalam istilah Agent Mbak, kalau di Taiwan bilangnya agent. Oke, terus. agent, bukan man in black loh ya. Terus Tak keplak kowe nggo ya. Lek ngomong sing serius ngono mbek mbake dirungokno masa jagat raya iki lho. yo Oh. pengurus ini sampean, mbek keluargane sampean, aku kan ngobrol mbek mbakku dhewe, pengurus sampai sing liyane. Lah iki dilek lho tak keplak kon kok ya. Jo lali. Oh, wis cukur piyuk barang. Terus Nah, Jepang ki sing mari nyelatu iki mek antara bojoku, mbakku mbek Mbak Vera iki domean wis jan wis mbuh heran aku. wis dilanjutno ceritane, mumpung dikasih kesempatan ngomong. Wis iki terakhir wae. Ini ceritanya tentang agen yang ada di Indonesia. Terus karena dia itu melaporkan sosok anak-anak, janganlah nanti jadi kesebut ini jadi tahu. Maaf kalau itu nggak jadi. Oke, terus. Nah, itu lewat jalur belakang wae. Kowe iki mbake wis kadung ngoroki kuping tenanan kowe dipedhot. Wah jan aku kanyel di awakmu kok gak berubah sifatmu. Iki dirungokno wong 500 lho, Le. Kowe iki lek ate cerita diterusno. Tuku. Aja gregetan arek iki. Aku cuman aku ora tau teleponan mbek iki, Mbak. Aku makane Yo, ndek Mas. saksi hidup, Mas Mbak. Akan yo kayak ngono, Mbak. Ya saksi hidup iki lho disaksine wong 500 ya ngono kuwi dhek. Kelakuane dhek ya ngono kuwi. Anggitku iki sing sopan, Mbak iki wong ayu, wong dihormati kan yo nggih, Mbak. Ngono kan yo rada alus lah kasarane wong ngomong. Kok Sing hormati kan wong sing jelas sing wong 600 iki. Nah, ini kan tetepan sayangku sama Bude Seksi bilang gitu. Hai Bude Seksi. tak koplak wae golek. Anjir disunati meneh iki lho, rungu wae. Enggak, pokoknya pada intinya itu si agen ini tadi kan mau ini. Dia itu kayak istilahnya udah memviralkan anak-anak Genso yang nggak benar, terus habis gitu anak pemagang PMI yang nggak benar, terus habis itu dan di sisi lain ternyata dia itu kayak gini Mbak, untuk memberangkatkan anak Jepang, apalagi untuk cewek nih, kebanyakan dia itu memakai jalur yang nggak benar istilahnya. Anaknya jangan ditondolin. Enggak apa-apa kan ada anunya. Ada dampingin. Enggak, takut Kak daripada nanti. Oh iya. Makasih. Terus? Makasih ya. Terus. Mas Aki lewat jalur belakang kasih tahu sama aku ya. Oh iya. Sama LPK-nya. Oh, LPK-nya lupa aku Mbak. Cuman nanti aku cari informasi bisa kok. Dia ini kasakti untuk memberangkatkan cewek yang ke Jepang ini tadi. Dia itu apa namanya? Iki lho Mbak, istilahnya kayak PCS, video call silaturahmi kayak lo. Terus? Itu juga kayak itu juga ada. Terus jadi di sisi lain kalau dia berani berbuat seperti itu, dia bisa diberangkatkan ke Jepang. Jadi kayak ngono kuwi, ngumbah manuk ngono iki weh. Yo, sampai aku dikirimin videonya juga. Cuman cari tahu. Aku minta tolong dong Mbak yang kirimin video ini, aku bilang gitu kan. Terus mau tak laporkan, waktu itu udah mau ngobrol sama Pak Beni, cuman kan daripada Pak Beni kan beliau kan lagi repot, jadi otomatis Pak jagoan kita lah, tak sendiri, jagoan kita kan, jadi aku masih sering kontak-kontakan sama beliau juga, jagoan kita lah, laporkan sama jagoan kita itu, mau lapor sama jagoan kita itu tadi, nggak ada saksi, kan percuma, Nggak ada saksi ya repot. Katanya pengen menghancurkan dia, katanya pengen menundukkan dia. Kalau aku jadi saksinya, Mas, aku di sini gelap juga orangnya, OS. Yo ono sing jauh videone kita jadi kewoplak oleh cerita-cerita sing ra jelas arek sitok ijen. Mbak, kan mumpung ya jenenge rezeki, Mbak, kesempatan, Mbak. Ya makmu delok. Delok. Sithik. Tapi ping 10. Delok sithik tapi ping 10, Mbak. Delok Mas Aski, Istilah baru. PCS video silaturahmi. Soalnya aku lagi dapat PR dari anggota DPRD di sini. Kemarin kan meeting berdua. Siap. Meeting sama Mas Jo di sini. Iya. Mas Jo kan aku pengen ajak Mas Jo ke pakaian sayapnya di sini. Nah, terus kemarin
habis meeting sama tempat kumiaiku, Heeh. terus aku ajak meeting tempat satu lagi. Nah, dia itu anggota DPRD di sini. Siap. Terus? Jalan, dia tuh langsung, Per, aku hubungin kamu loh, katanya gitu. Tapi kamu nggak, rupanya dia nomor teleponku nomor lama, sedangkan nomor lama aku jarang pakai kan, pakai nomor baru. Oke, siap. Dia kasih ada di Indonesia tuh ada 400 berapa gitu LPK. Jadi aku sekarang dikasih PR sama anggota DPRD di Jepang sini, suruh ngecek list kumiai LPK yang nakal di Indonesia. Heeh. Karena dia mau ke sana, mau ngambil anak dari Indonesia juga. Oke, siap, siap, siap. Jadi LPK itu ada yang hohi, ada cukuriuk, ngono ki ya ada ya? Enek, Mbak, Mbak. Mbak, Apa? Mbak, Mbak. Apa? Makanya tak sama ini ojo suyo urip nang desa cekak katrok. Oh, podo-podo wong Jembere kaya ngene kaya ngono ya hati-hati kowe ya. Lek mulai tak serampang kowe ya. Ngomongnya mbake wong desa, wong-wong kira enek sing percaya aku iki lek wong Jember. Ngono kok tak macak ngutho aku iki. Intinya adalah memang ada job-job, saya minta maaf, open BO. Bukan open BO sih sebenarnya, Mbak. Nggak Kalau apa? pengen ke Jepang, ayolah gini sama aku, nanti tabrakan lebih cepat daripada yang lain. Istilahnya kayak gitu. Paham nggak? Oh, Minta diicip dulu. tak Paham. diicik-icik. Uh, Lah sing ngicik sapa? Yang ngicip ya yang punya LPK. Yo sampai aku tuh, Mbak, nek aku di Bengkolang bojoku. Sebelum bojomu aku tak bengkol duluan yo. Yo ojo akeh-akeh to yo musuh iki Mas Awo. Kayak lek tak petot manuke teko kene mbek aku ya. Yo, kadang ada juga kayak gitu, Mbak, saking butuhnya sampai kadang ada tadi yang ada ini pembelajaran baru buat Mbak Weni Yuni nih, VCS di apa Mbak ya? Video call silaturahmi. Oh, VCS Cuman ini video call ada- silaturahmi. Yo, cuman silaturahmi kelamin, Mbak. Ada 400 lebih nih Mas Aski nama daftar LPK yang sudah terdaftar. Nanti deh, Mbak, kalau ada informasinya udah tak kabarin lagi. Oh, Enggak, cak kan? Edian nih, Yang jelasnya Mas, karena aku harus checklist semua itu yang nakal-nakal. Mau iki kumpul wong ngene iki jan wis utakku mumet iki ndangis tambah gitu. Ada 443 loh. Aku di adik gendeng ini ki ilmuku rodok gak nutut ya lek temok ngene iki. Aduh, mbok ya hati-hati. Kowe iki aja ndeloki kaya ngono lho, Dek wis enek tugas teko DPRD kuwi kongkon goleki LPK sing gak jelas. Aku Gimana Mbak, namanya juga aku kan namanya kan terjun ke lapangan, jadi harus harus tahu medannya kayak gimana, ya otomatis ada bukti, cuman kan mau cari saksi kan, saksinya kan mau sebelum dapat saksinya buktinya kayak apa dulu lah kan. Mau arep ke pengadilan gak ono buktine gak didelok dhisik terus gak tiba jadi dhisik kan yo. Enggak, kalau aku sih nggak mau ikut-ikutan Mas yang urusan dia mau di pengadilan kayak mau Lah kamu iki bodoh. lho, Mbak Vera iki piye ta, Dekku ki iso ndek pengadilan ngurusi wong gak kelambian iki piye to? Ngapain Mas yang kayak gitu-gitu tuh nggak usah diurusin pening. Kasarnya gini loh Mas. Kayak yang tadi kasus yang ceweknya Jepang, cowoknya Indo, ataupun yang sekarang. Itu sebenarnya itu skip aja. Ini semua itu kita sudah dewasa, sudah 20 tahun ke atas. Kalau sudah dewasa, segala macam segalanya harus bisa bertanggung jawab atas diri sendiri. Betul. Kita cuma ngasih solusi, tapi untuk kejauhan jangan loh, Lele. Kowe kok benjut Bisa, engko masalah perasaan dan hati. Kowe iki sambil menyelam ya rasa minum air kelempoken engko. Makanya kan Mbak, kemarin kan aku mau telepon apa jenengan, cuman kan lagi repot lah. Di sisi lain pas posisinya apa namanya, ya maklum lah aku kan masih 18 plus, jadi kalau istilahnya kan kemarin Mbak kan juga ada cerita kalau yang tentang kasus-kasus seperti itu hati-hati. Ya makanya tak hati-hati, waktu itu langsung tak skip ya kan, itu tadi kan dapat berita cari informasi ke tempat lain, ternyata ya itu tadi habis mau dilaporkan dapat beberapa minggu baikan cekrukuk kiu ya wis dari situ.
Konsepnya Makanya malah akhirnya gak aku lalu lepas jelas iki tangan. aku biasa curhatan nangis-nangis. Iki malah adikku mlebu iki makanya saras-sarasen live bareng. Iki saking ngono kok tak kirimi teko Halo, aku. halo. Halo, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Resah, gimana Mbak? Silakan masuk. Mas, aku mau tanya aja.